Shalom. Sekali lagi, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh lagi ada di tempat ini. Kita boleh lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita akan disegarkan oleh firman Tuhan oleh hamba-Nya. Walaupun kita masih terpisah jarak dan waktu, tetapi tidak mengurangi hati kita untuk kita mau memuji Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kita, mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita. Bagaimana Tuhan begitu baik dan sangat baik dalam kehidupan kita sepanjang hari. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersama-sama kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur untuk segala setiap kebaikan Tuhan, segala setiap pertolongan Tuhan. Mari kita hanya bersyukur, katakan, oh Tuhan, Engkau begitu baik dan sangat baik. Untuk segala setiap apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, untuk pertolongan Tuhan, untuk doa-doa yang sudah Tuhan jawab, yang sudah Tuhan gumulkan, yang kita sedang bergumul saat ini. Mari dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan itu baik. Kami berterima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu, sebab karena anugerah-Mu, kasih setiamu, sepanjang hari boleh kami rasakan dan kami boleh nikmati. Semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Jamah hati dan pikiran kami Bapa. Untuk saat ini kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan mentapiskan ibadah kita pada hari ini. Puji Yesus, Tuhan yang maha mulia. Bernyanyilah, hatiku bergema. Puji Dia, Yesus yang sudah bertata. Berilah hormat, Raja yang terbesar. Yesus jaga sekalian anak-anaknya, siang malam kasih-Nya pun nyata. Puji Yesus serta besarkan nama-Nya. Puji Dia sampai selamanya. Puji Yesus, Tuhan yang maha mulia. Karena kita, Ia disalibkan. Yesus batu pengharapan yang abadi. Puji Dia, Yesus yang selamatkan. Nyanyikanlah pujian pada Yesus yang
tiadalah batasnya. Puji Yesus serta besarkan namanya. Puji Dia sampai selamanya. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini, firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40, yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam beberapa pengumuman dan juga nanti akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Baik, jadwal pelayanan kategorial Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Ibadah sekolah minggu pukul 8 pagi melalui YouTube untuk kelas batita, kecil, tengah. Kelas besar pukul 10 pagi melalui Google Meet. Ibadah tunas remaja pukul 10 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda remaja pukul 11 melalui Google Meet, dilayani firman Tuhan Bapak Pendeta Yafet Mandiangan MTH dan liturgos musik Saudari Karisa dan Saudari Erin, doa syafaat Saudari Yemima. Hari Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021 ada pemahaman Alkitab di Komisi Perempuan melalui WA pukul 16.00 atau 4 sore, dilayani oleh Ibu Evangelis Margi Lisa Ova STH. Hari Sabtu tanggal 12 Juni tahun 2021, doa pagi untuk majelis, para pelayan, pengurus komisi pukul 5 pagi melalui Google Meet, dilayani oleh firman Tuhan Bapak Pendeta Yafet Mandiangan MTH, liturgos Ibu Pendeta Alvin Mandiangan BTH, kemudian dilayani doa syafaat Ibu Nani Masing. Kemudian hari Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021, ibadah dewasa muda melalui Zoom pukul 7 malam atau pukul 19. Pemberitahuan, Minggu tanggal 27 Juni 2021
akan dilaksanakan sakramen baptisan anak. Bagi Bapak Ibu jemaat yang anaknya ingin dibaptis, dapat mendaftarkan dan mengisi formulir baptis ke sekretariat gereja pada jam kerja. Pendaftaran dan pengisian formulir berakhir sampai tanggal 20 Juni 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GMI Philadelphia Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di bawah ini, tanggal 6 Juni 2021, Ibu Kristi Anastasia Tosuta Pandi, Ibu Anastasia Devita Kewagiri Hanakin, Saudara Sky Vanuel Pardomuan Siagian, Bapak George Tumaho, Bapak Yohanes Handoyo. Tanggal 8 Juni 2021, Ibu Jenny Justin Siacahyo, Saudara Bastian da Silva Oswald Sudibyo. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ulangan 6 ayat yang ke-33. Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan mau merenungkan dan melakukan setiap hari. Amin. Kita masuk dalam pokok-pokok doa. Pokok doa ucapan syukur didoakan bersama-sama. Yang pertama kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi gereja kita, seluruh jemaat, majelis, dan hamba Tuhan. Yang kedua, bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian masuk dalam permohonan doa, kaum pria mendoakan yang pertama, pengurus sinode GMI, mohon Tuhan memimpin dalam program kerjanya dan mencukupkan kebutuhan biaya operasional. Kemudian yang kedua, jemaat yang sakit, mohon Tuhan memberikan kesembuhan. Kemudian kaum wanita mendoakan, yang pertama program pemerintah Indonesia dalam memulihkan ekonomi bangsa dan penanganan COVID-19. Yang kedua, jemaat yang telah lanjut usia agar diberikan sukacita dan kekuatan. Dan ada pokok doa untuk pendoa syafaat saya sendiri, yang nanti saya akan doakan poin pertama dan poin kedua. Baik, sebelum kita berdoa, kita akan menaikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk segala pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi gereja, bagi seluruh jemaat, majelis, dan para hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kami ya Bapak. Tetap berikan kami kekuatan dan juga kesehatan yang baik. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan
bagi bangsa dan negara kami, di mana sampai dengan saat ini ya Bapa, Tuhan tak memberkati akan negara bangsa kami. Kamu berkati kan pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden sampai dengan tingkat RT dan RW. Dan kami juga berdoa ya Bapa, untuk pengurus sinode GMI juga Tuhan berikan hikmat dan bijaksanaan di dalam memimpin, di dalam mengatur, di dalam merencanakan, dan mengambil keputusan ya Bapak. Setiap program-program yang sudah direncanakan, kan program-program yang sudah dilaksanakan, biarlah semua itu dapat berjalan dengan baik. Dana yang dibutuhkan ya Bapak untuk operasional juga Tuhan mencukupkan tepat pada waktunya. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami sungguh berterima kasih, kami bersyukur padamu ya Bapa. Sampai dengan saat ini juga Tuhan tetap memberkati kami, menolong kami sampai dengan saat ini kami boleh lagi beribadah sampai dengan hari ini. Dan pada saat ini Bapak kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yafet Mandiangat MTH yang akan menyampaikan akan berkebenaran firman-Mu. Juga Tuhan berikan hikmat dan bijaksanaan ya Bapak, supaya hamba-Mu dengan penuh keberanian menyampaikan suara kebenaran, suara pewahyuan ya Bapak, sehingga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kami boleh lagi dapat dikuatkan ya Bapak melalui firman Tuhan pada hari ini ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk peneguhan majelis yang baru, juga Tuhan mohon memimpin supaya dapat berjalan dengan lancar. Semua majelis-majelis yang sudah terpilih, yang terpanggil, juga Tuhan pakai mereka ya Bapak untuk bersama-sama untuk kami melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapak, seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur. Mari kita membuka firman Tuhan. Alkitab kita di dalam Mazmur yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang sudah menemukan, mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Seperti orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi orang fasik menuju kebinasaan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita tetap dalam sikap berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk kita tetap selalu memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan sukacita. Tuhanlah sumber sukacita itu. Mari dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita naikkan pujian ini. Sebab Dia sukacitaku penuh. Sebab sukacitaku penuh, rahmat Tuhan selalu baru sepanjang hari. Haleluya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan
selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus Tuhan bersuka, sukacitaku penuh, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus Tuhan bersuka. Mari kita puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus Tuhan bersuka. Mari kita puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Mari kita puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Sebab Yesuslah sumber sukacita itu. Sebab itu mari kita dengan bersukacita kita memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacita. Sekali lagi, ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Mari kita bersama-sama katakan, sukacita. Haleluya. Terpujilah nama kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita akan lagi dikuatkan dan segarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Sembahlah Tuhan, sebab Dialah Tuhanlah Raja, Tuhanlah Allah yang besar, Tuhanlah Allah yang mulia. Mari kita menyembah Tuhan. Oh ya Tuhan Yesus, Kaulah Allah kami yang berdoa, Kaulah Raja kami, Kaulah sumber kemuliaan kami, Kaulah tempat perlindungan kami, Kaulah gunung batu kami. Sungguh bangga kami punya Allah seperti kami. Kaulah Allah yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya Bapa, terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Bapa dalam surga, kami sudah menyembah Engkau. Biarlah penyembahan kami sungguh menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Kami bersyukur kalau Engkau masih mau berbicara kepada kami, menyatakan kehendak-Mu, isi hati-Mu kepada kami, supaya kami semakin hidup sesuai dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau lagi memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau memberikan pengertian-pengertian yang sesuai dengan maksud Engkau menulis firman-Mu ini untuk kami. Berkati kami semua Tuhan, dan tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai Injil Markus pasal 3, ayat yang ke-6. Injil Markus pasal 2, ayat yang ke-23 sampai Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, yang berbunyi demikian. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, lalu kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Lalu ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Tema kita pada pagi hari ini, kasih dan kesucian Allah, dasar hukum Allah. Kasih dan kesucian Allah adalah dasar hukum Allah. Kita tadi sudah membaca nats pembimbing dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Yang berbunyi demikian, saya ulangi lagi. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Allah itu pasti didasarkan pada kasih dan kesucian Allah. Hukum itu diberikan agar manusia selalu mengalami kasih Allah dan hidup dalam kesucian sebagai umatnya.
Demikian juga ketika Alkitab membahas hukum yang keempat dari 10 hukum Taurat, yaitu tentang kuduskanlah hari Sabat. 2 perikop yang kita baca ini berbicara tentang penerapan hari Sabat yang merupakan hukum Tuhan. Pada perikop yang pertama yang kita baca tadi dalam pasal 2 ayat 23 sampai 28, itu berbicara bagaimana murid-murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat. Lalu kemudian dari pasal 3 ayat 1 sampai 6, itu juga berbicara mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Dalam pandangan orang Farisi ini Bapak Ibu, kita tahu seperti yang saya sering sampaikan, orang Farisi ini agak berbeda dengan ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah ahli dalam kitab Taurat. Tapi orang Farisi ini mereka adalah orang-orang yang senang membaca Taurat dan mereka sangat fanatik dengan Taurat. Mereka fanatik sekali. Sehingga tidak heran kalau misalnya pemahaman mereka juga tentang hukum Taurat itu kadang-kadang terlalu berlebihan. Tidak pada tempatnya, tidak pada porsinya. Nah, kalau kita melihat apa sih sebenarnya hari Sabat itu? Hari Sabat dalam bahasa Ibraninya, Syabat, itu artinya berhenti atau melepaskan. Alkitab menetapkan bahwa 1 dari 7 hari harus diindahkan sebagai hari suci atau hari yang kudus bagi Allah. Istirahat Sabat itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Keluaran pasal 20 ayat 11 menyatakan bahwa Allah beristirahat pada hari yang ke-7. Demikian juga dalam Keluaran pasal 31 ayat 17. Itu mengemukakan bahwa Allah berhenti dari pekerjaannya pada hari Sabat, pada hari ke-7. Dalam Keluaran 16 ayat 21 sampai 30 juga diceritakan bagaimana orang Israel yang memungut mana dari hari pertama sampai hari ke-6, dan mereka harus beristirahat, tidak memungut lagi pada hari ke-7. Pada hari ke-6 mereka memungut 2 kali lipat untuk persediaan mereka pada hari ke-7, sehingga hari ke-7 mereka tidak perlu lagi memungut mana atau roti surgawi yang diberikan oleh Tuhan selama 40 tahun untuk mereka di padang gurun. Sabat adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Sabat adalah hari milik Tuhan atau kepunyaan Tuhan. Sabat adalah hari yang telah diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Sabat diperintahkan untuk diindahkan agar hamba atau budak yang dimiliki oleh orang Israel, baik budak laki-laki maupun budak perempuan, mereka juga dapat beristirahat. Mereka dapat berhenti pada hari ke-7 supaya mereka punya waktu untuk beristirahat. Disinilah sisi kemanusiaan yang ditekankan pada hari Sabat. Bahwa Sabat diadakan untuk manusia. Sabat diadakan untuk kebaikan manusia. Sabat diadakan oleh Tuhan untuk kebaikan umatnya. Semua umatnya harus melakukan kehendak Tuhan pada hari Sabat. Jadi hari Sabat itu lebih kepada di mana semua umatnya harus melakukan apa yang dikehendaki, yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan bukannya manusia, tetapi Tuhanlah yang boleh menentukan bagaimana hari Sabat itu harus diperlakukan. Ketika kita mengakui bahwa hari Sabat itu kudus bagi Tuhan, maka kita akan dibawa untuk mengalami akan janji-janji Tuhan. Demikianlah hari Sabat itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Intinya Sabat itu untuk manusia. Sabat itu didasarkan pada kesucian Allah, kekudusan Allah, dan kasih Allah. Nah, kalau kita melihat dalam Markus pasal yang kedua dan Markus pasal yang ketiga, kita juga melihat praktek yang salah dari penerapan dari hukum Tuhan khususnya hari Sabat ini. Karena itu kalau kita baca dalam 1 Timotius pasal 1,
1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Dari ayat yang ke-7 saya baca. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakannya. Kalau tepat digunakan. Jadi kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Kalau tidak tepat digunakan, maka hukum Taurat itu jadi tidak baik. Gitu ya. Kalau kita baca ya. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Kalau tidak tepat, maka seperti perkataan Yesus dalam Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu yang semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban beratnya itu apa? Beban beratnya itu karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu menerapkan hukum Taurat itu sudah tidak tepat lagi, sudah tidak baik lagi. Dan inilah yang kemudian juga terjadi pada waktu murid-murid Yesus memetik bulir gandum dan juga ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Penerapan orang-orang Farisi itu salah. Salah sekali. Orang kelaparan kan kok tidak boleh makan. Tidak boleh memetik bulir gandum. Orang yang lagi kekurangan kelaparan. Mereka harus diberi makan. Dan jangan karena hari Sabat mereka tidak boleh memetik apa yang mereka bisa makan. Mereka tidak boleh mengolah apa yang harusnya bisa mereka makan. Ya orang akan kelaparan. Demikian juga ketika ada orang yang sakit, yang mati sebelah tangannya. Yesus menyembuhkan dia. Di dalam pemikiran orang-orang Farisi, Yesus itu melakukan apa yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Nah ini pengertian yang salah. Pengertian yang salah. Hukum Taurat itu baik kalau digunakan secara tepat. Tapi tidak baik kalau digunakan secara tidak tepat. Ya. Nah kita melihat cara-cara pemikiran orang Farisi yang tidak tepat di dalam menerapkan hukum Tuhan. Misalnya Markus 3 ayat 2 mereka katakan, di situ dikatakan mereka mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Ya. Perhatikan ya, mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Jadi mereka itu coba mengamat-amati Yesus untuk mencari kesalahan Yesus. Dan ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka marah karena menganggap itu salah. Padahal sebenarnya pikiran yang dipenuhi dengan kebencian di dalam diri mereka itulah yang membuat akhirnya penerapan hukum Tuhan khususnya hari Sabat itu menjadi salah. Ya. Kebencian mereka, kebutaan kerohanian mereka untuk memandang Yesus, itu membuat mereka salah menerapkan hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga kita baca ayat 5. Dikatakan ayat 5, ia berduka cita, ini Yesus. Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Jadi orang-orang Farisi ini begitu degil. Yesus itu sudah bertanya di dalam ayat yang keempat, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tapi mereka diam saja. Kenapa mereka diam saja? Karena mereka tidak bisa menerapkan hukum Taurat khususnya hari Sabat itu secara tepat. Ya. Mereka tidak punya kasih kepada Tuhan. Mereka tidak punya kasih kepada Allah. Mereka tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa mereka. Dengan segenap kekuatan mereka. Mereka juga tidak mengasihi sesama. Mereka itu suka mencari-cari kesalahan orang. Menghukum orang. Itu yang mereka cari-cari. Menghukum Yesus. Mereka coba-coba mempersalahkan Yesus. Mencari-cari kesalahan Yesus. Inilah yang salah.
Maka tema kita kalau kita kembali, hukum Allah itu harus didasarkan. Hukum Allah itu didasarkan pada kasih dan kesucian. Nah, ketika kita mau menerapkan hukum itu, maka kita juga harus mengoreksi hati dan pikiran kita. Apakah kita ini mendasari penerapan hukum itu berdasarkan kasih dan kesucian Allah, atau kita berdasarkan kebencian, atau kita berdasarkan cari-cari kesalahan orang. Ya. Yang hakikatnya kita tidak miliki, yang tidak sebenarnya kita junjung tinggi. Ya. Hukum Taurat itu baik kalau diterapkan secara tepat. Tapi kalau tidak dipahami secara tepat, itu juga akan menjadi beban yang berat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bukti kasih dan kesucian Tuhan ketika Yesus menerapkan hukum Allah ini. Kita lihat di dalam ayat yang ke-25 dan 26. 25 dan 26 jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan. Jadi kekurangan dan kelaparan yang disebutkan Yesus ini diterapkan oleh murid-muridnya yang memetik bulir gandum ya. Dan Yesus mengacu kepada apa yang pernah dilakukan oleh Daud kepada para pengikutnya. Dikatakan dalam ayat 26, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Jadi roti sajian itu seharusnya dimakan oleh imam. Tetapi karena Daud melihat para pengikutnya itu kelaparan dan kekurangan, maka dia berani masuk bait Allah untuk memberikan makanan roti sajian itu kepada para pengikutnya, supaya para pengikutnya boleh mendapatkan makanan dan mereka terpelihara dan kuat. Inilah kasih yang mendasari hukum Allah itu. Jadi kasih Allah, kesucian Allah itu tidak bertentangan dengan hukum Allah. Apa yang dilakukan oleh Daud itu berdasarkan kasih. Kasihnya kepada pengikut-pengikutnya. Dan Allah senang Daud melakukan itu. Karena itu Allah tidak menghukum. Walaupun Daud mengambil roti sajian dari Imam Abiatar itu dan diberikannya kepada para pengikutnya. Tuhan justru senang karena Daud memperhatikan orang-orang yang mengikutinya agar tidak kelaparan dan tidak kekurangan. Dan pada waktu Imam Abiatar itu berkata kepada Daud, supaya mereka pengikut-pengikut Daud itu tidak boleh ada yang bergaul dengan perempuan. Maka Daud bilang, oh mereka ini orang-orang yang tahir. Mereka ini orang-orang yang tahir. Ya. Jangankan perang, tidak berperang saja hidup mereka, pergaulan mereka itu tahir. Ya, mereka hidup dalam kebenaran, mereka tidak hidup dalam dosa. Maka imam pada waktu itu memberikannya kepada Daud. Karena mengetahui dari informasi dari Daud bahwa pengikutnya juga hidup dalam kekudusan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menerapkan hukum Tuhan itu harus didasarkan pada kasih dan kesucian. Karena itulah dasarnya. Itulah dasar hukum itu diberikan kepada kita, kepada umat Tuhan. Kalau tidak berdasarkan itu, maka kita bisa salah mengartikan. Apalagi kalau kita melihat perkataan Yesus dalam ayat yang ke-27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi yang terpenting di sini, yang utama sebenarnya bukan Sabatnya. Tetapi bagaimana manusia itu sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan dan hidup dalam kesucian di hadapan Tuhan. Kita melihat kebaikan yang kedua, yang dikasih yang kedua, yang mendasari hukum Allah ini, yang diperbuat oleh Yesus. Ya. Dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dari Markus pasal 3 itu. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian kata Yesus kepada mereka,
Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Yesus berduka cita karena kedegilan, kekerasan hati mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Inilah kasih yang mendasari hukum Allah. Sehingga Yesus tetap melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang menyatakan kasih. Orang itu mati sebelah tangannya. Dan Yesus yang penuh kasih, yang pada waktu itu ada di dalam rumah ibadah, tidak mungkin membiarkan itu. Tidak mungkin. Karena itu Yesus menempatkan orang itu berdiri di tengah mereka. Lalu kemudian Yesus menyembuhkan dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat lagi penerapan dari hukum Tuhan. Kalau di sini berkaitan dengan hari Sabat, harus berdasarkan kasih dan kesucian. Harus berdasarkan kasih dan kesucian. Dan kita melihat tadi nats pembimbing bahwa kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, dikatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bayangkan Bapak Ibu, hukum Taurat dan seluruh kitab para nabi, dari nabi-nabi kecil sampai nabi-nabi besar, sampai kitab Maleakhi. Ya. Itu semua bergantung kepada apa? Kepada kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Karena itulah tema kita ini, kasih dan kesucian Allah adalah dasar hukum Allah. Karena disitulah tergantung semua. Kalau kita tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi sesama, maka kita akan salah dalam menerapkan hukum Allah. Tapi kalau kita punya kasih yang luar biasa kepada Allah, kasih yang besar, kasih yang segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap hidup kita, segenap kekuatan kita, maka kita akan benar di dalam menerapkan hukum Allah. Nah, ini juga yang dikatakan dalam Roma pasal 13. Saya bacakan Roma pasal 13 ayat yang ke-10. Roma 13 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya. Lalu kemudian Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Galatia pasal 5 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Disitulah tercakup seluruh hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya pada kesimpulan kita, semua hukum Taurat adalah pedoman dan pagar yang menjaga hidup orang percaya agar tetap dalam kehendaknya, demi kasihnya dan demi kesuciannya. Tidak ada hukum Tuhan yang saling bertentangan. Justru hukum Tuhan itu saling menunjang satu dengan yang lain. Seluruh hukum Taurat, bahkan seluruh kitab para nabi, semuanya didasarkan pada kasih, disimpulkan pada kasih dan kesucian Allah. Dasar itu memungkinkan kita untuk menerapkan seluruh hukumnya dalam kasih dan kesuciannya. Mari kita terus menerapkan seluruh hukumnya dengan kasih dan kesuciannya, agar kita hidup bahagia dan penuh sukacita. Mari lakukan hukum-hukum Tuhan secara benar dan tepat, agar sungguh membawa kita semua dalam kebenaran dan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu
yang berbicara kepada kami lagi, yang mengajarkan kepada kami bagaimana hukum Tuhan yang didasarkan pada kasih dan kesucian harus diterapkan secara benar. Sehingga kami tidak seperti orang Farisi yang hanya mencari kesalahan, yang hanya mencari kesalahan Yesus untuk menghukum. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami terus-menerus diberikan hikmat oleh Tuhan, bahwa Sabat diciptakan itu untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Sehingga kami berdoa Tuhan, sehingga kami benar-benar hidup secara benar, secara tepat dalam mengaplikasikan firman Tuhan, hukum Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terus pimpin kami, terus penuhi kami dengan kasih dan kesucian yang daripada Allah, sehingga kami secara benar dan tepat menerapkan semua hukum Allah yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu. Pada kesempatan ini kami juga ingin bersyukur dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur dan berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang sudah memberkati mereka selama 1 tahun ini. Engkau juga Tuhan yang akan memberkati mereka pada waktu-waktu di depan ini. Engkau akan memimpin seluruh hidup mereka, sehingga hidup mereka makin diberkati oleh Tuhan. Dan mereka terus-menerus menjadi berkat di mana saja dan kapan saja. Terima kasih banyak Bapa. Karena itu kami bersyukur dan berdoa untuk Ibu Kristi Anastasia Toisuta Pandi. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Ibu Anastasia Devita Kewagiri Hanakin. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Saudara Sky Vanuel Pardomuan Siagian. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Bapak George Tomaho, juga Bapak Yohanes Handoyo, yang berulang tahun mereka semua pada tanggal 6 Juni. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Ibu Jenny Junistin Siacahyo, dan juga Saudara Bastian Da Silva Oswald Sudipyo yang berulang tahun tanggal 8 Juni. Kami sungguh menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menambah usia bagi mereka. Engkau juga Tuhan yang punya rencana yang indah untuk mereka. Maka doa kami, berkatilah mereka. Berkatilah pekerjaan mereka. Berkatilah usaha mereka. Berkatilah mereka secara pribadi bahkan keluarga. Berkatilah mereka bahkan dalam persekutuan. Mereka juga hadir menjadi berkat, menjadi kesukaan. Terima kasih banyak Bapa. Pimpinlah seluruh hidup mereka. Biarlah mereka hidup selalu di dalam kasih dan kesucian yang daripada Tuhan. Sehingga mereka dapat menerapkan seluruh hukum Taurat dengan baik. Seluruh firman Tuhan dengan baik. Terima kasih banyak Bapa. Berkatilah, jawablah apa yang mereka doakan. Biarlah Engkau yang akan mendengarkan doa dan memelihara kehidupan mereka lebih daripada apa yang mereka dapat doakan. Berkatilah seluruh keluarga mereka, orang tua, suami, istri, kami berdoa Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Di layar Bapak Ibu tertera rekening gereja, Bapak Ibu bisa mentransfernya, dan jika Bapak Ibu memberikan secara tunai, bisa memberikannya ke sekretariat gereja pada jam-jam kerja. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan kami terima kasih, kami boleh lagi dikuatkan oleh firman-Mu pada hari ini. Dan bila firman Tuhan pada hari ini Bapak itu sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi kami, mengubah apa menjadi pikiran kami Bapak, untuk kami boleh lagi tetap selalu mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Bapak, sehingga hidup kami selalu menyenangkan Engkau ya Bapak. Dan pada saat ini ya Bapak, kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan dalam memberkati segala setiap usaha
dan pekerjaan dari anak-anak-Mu ya Bapak, supaya usaha kami ini Bapak sungguh-sungguh untuk kami selalu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati para majelis yang mengurus akan keuangan juga Tuhan berikan hikmat dan bijaksanaan. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu untuk persembahan yang sudah diberikan. Baik, jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Sebab Tuhan memberikan kita sukacita. Oleh karena itu mari kita dengan bersukacita, dengan bersungguh-sungguh. Karena Tuhanlah itu yang sumber sukacita. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anugerah baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Mari kita puji Dia, puji Dia, tinggikan nama-Nya, puji Dia, muliakan nama-Nya. Akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Mari katakan puji Dia, puji Dia, tinggikan nama-Nya, puji Dia, muliakan nama-Nya, puji Dia, tinggikan nama-Nya, puji Dia, muliakan. Ku akan selalu bersyukur, akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku, ya Yesus, ya Yesus, sukacitaku, ya Yesus, ya Yesus, sukacitaku, ya Yesus, sukacitaku, ya Yesus, sukacitaku. Mari kita bersama-sama katakan,
sukacita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita, menerapkan seluruh firman Tuhan dengan benar, dengan tepat, yaitu didasarkan pada kasih dan kesucian Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh kita mengucap syukur secara pribadi. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.